Halo, selamat sore teman-teman Atrivi ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita santai. Kita bahas masih seputar penipuan ya. Kali ini saya pengen mengangkat tema tentang love scam ya. Kita akan mengangkat tema tentang love scam atau eh, sex scam juga ya. Jadi ternyata modus ini tuh juga banyak yang menimpa banyak orang gitu. Jadi kemarin tuh ada saya membaca rilis dari PPATK. Jadi PPATK itu adalah lembaga independen untuk memberantas tindak pencucian uang ya. Singkatannya dari PPATK itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan gitu. Nah, ini ada temuan yang menarik nih. Jadi sepanjang 2021 ini ternyata korban love scam itu mencapai miliaran rupiah gitu. Love scam itu seperti apa gitu ya. Jadi love scam itu eh, gini ilustrasi yang sederhana penipuan love scam itu gini. Jadi kita itu tiba-tiba akan mendapatkan message perkenalan ya dari dunia maya gitu. Pertama gitu bisa dari mungkin sosial media atau bisa dari situs-situs kencan. Intinya ada orang yang mengajak kita berkenalan di lewat media sosial atau lewat dunia maya kan gitu. Lewat situs kencan kadang kan gitu. Nah, kemudian eh, love scam ini para pelaku love scam ini akan menjalin hubungan dengan korbannya, menjalin hubungan lebih intim gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kayak merayu sehingga terjadi kayak pacaran jarak jauh lah gitu. Kalau sudah segitu biasanya modusnya itu ada dua macam. Jadi dua macam. Ya, yang pertama itu mereka akan meminta uang kepada kita. Jadi misalnya mereka ngakunya itu kerja di laut atau kerja di luar negeri gitu, punya deposito banyak di tempat kita gitu. Tapi tiba-tiba dia pengen pulang gitu, tapi duitnya ini nggak bisa dicairin karena deposito gitu alasannya. Kemudian meminta korban ini mentransfer sejumlah uang dengan alasan cinta atas nama cinta gitu ya, mentransfer uang ke rekening pelaku ini gitu, dan itu akan terus menerus alasannya macam-macam nanti. Intinya seperti itu love scam itu. Jadi eh, belum pernah ketemu di dunia nyata gitu, hanya ketemu lewat chatting-chattingan, hanya ketemu lewat telepon gitu, kemudian mereka merayu dan merayu untuk mendapatkan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening mereka. Alasannya macam-macam. Oh, ini yang uangku itu dalam bentuk giro, jadi harus datang ke bank cabang gitu. Sementara ini uangku nggak cukup, aku mau pulang, tolong ditransfer 10 juta, 20 juta. Nanti alasan apa lagi? Oh, ini kapalnya macet gitu. Atau oh, saya tertahan bea cukai atau butuh duit lagi, minta ditransfer lagi, dan itu terus gitu. Itu modus yang pertama, love scam ya. Yang kedua, modusnya itu memeras. Jadi gini, ketika seseorang itu sudah seolah-olah pacaran gitu ya, pacaran jarak jauh padahal mukanya aja belum belum pernah ketemu gitu ya. Ya. Jadi nanti si pelaku ini meminta korban untuk memfoto ya, memfoto atau VC-an atau apalah, intinya menunjukkan daerah-daerah sensitif si korban ini gitu loh. Misalnya foto sambil telanjang atau foto sambil apa gitu, sehingga daerah pribadinya, kepribadiannya ini terekspos dan terkirim gitu. Setelah itu ya tadi mengatasnamakan cinta gitu loh. Setelah itu yang dilakukan adalah memeras. Jadi kalau ini nanti nggak transfer uang, ini akan aku sebarkan gitu ya. Kalau kamu nggak mau transfer, ini akan saya sebarkan, saya bagi-bagikan ke keluargamu sehingga menjadi aib bagimu. Jadi memeras gitu. Jadi itu modusnya love scam itu gitu. Nah, di data PPATK ini sepanjang 2021 itu eh, banyak. Jadi miliaran gitu. Jadi modusnya macam-macam itu. Jadi ada yang ngomongnya di luar negeri, ngomongnya lagi di laut, ada yang lagi mengembangkan usaha, tiba-tiba usahanya butuh sedikit modal sambil nunggu modal yang besar turun dan sebagainya. Pelaku ini akan merayu korban untuk mendapatkan sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini yang agak seru ini. Yang agak seru itu korbannya tuh rata-rata mayoritas perempuan. Jadi berdasarkan catatan ini mayoritas perempuan dan paruh baya, single. Nah, paruh baya itu ya umur-umur berapa ya? Paruh baya itu umur berapa, Mas? Paruh baya itu umur 40 tahunan gitu mungkin. Mungkin ya.
dan posisi single. Targetnya love scam itu gitu. Jadi hati-hati ya. Dan kalau saya baca-baca itu korbannya juga nggak main-main gitu. Ada yang punya jabatan juga gitu yang banyak lah. Jadi korbannya itu love scam itu bukan orang yang tidak berpendidikan gitu. Justru korbannya itu malah orang-orang yang berpendidikan tapi tanda kutip mungkin pengen mencari relasi gitu atau mungkin pengen mencari pasangan gitu tapi terkena jebakan love scam ini. Dan kemarin saya pernah baca itu bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu. Jadi transfer dirayu alasannya lagi di laut, ini lautnya eh, lagi tinggi gitu sehingga nggak bisa ke kantor cabang untuk nyairin deposito gitu. Transfer. Terus kemudian katanya kapalnya lagi di bea cukai, banyak barang yang apa ditahan bea cukai, transfer lagi. Itu terus gitu. Ada juga yang seperti tadi diperas karena sudah menunjukkan foto-foto yang vulgar gitu, diperas. Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggak tahu ini tiba-tiba batuk nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.